Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herzam Mikaya dengan NIM 30224111078. Kali ini saya akan membahas materi tentang bank dan lembaga non-bank. Pertama kita akan membahas tentang definisi, peran dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Nah, lembaga keuangan adalah badan yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Contohnya seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang semuanya berperan dalam menggerakkan perekonomian. Peran lembaga keuangan itu sangat penting dalam kehidupan ekonomi ini karena lembaga keuangan bertindak sebagai perantara dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ataupun investasi. Selain itu, lembaga keuangan juga mempermudah berbagai transaksi seperti pembayaran dan transfer, serta mereka juga menyediakan informasi keuangan yang membantu individu maupun perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, bank itu menurut undang-undang adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, bank memiliki beberapa fungsi utamanya, seperti tempat menyimpan uang dengan aman, memberikan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, serta memfasilitasi transaksi keuangan baik secara langsung maupun digital. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis bank dengan peran yang berbeda-beda. Ada bank umum yang melayani masyarakat luas, bank sentral. Nah, bank sentral itu Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter, bank syariah yang menggunakan prinsip tanpa bunga, bank perkreditan rakyat yang fokus pada usaha kecil, serta bank digital yang berbasis teknologi. Selain bank, terdapat juga lembaga keuangan non-bank. Dia itu seperti asuransi yang melindungi dari resiko, dana pensiun untuk jaminan hari tua, serta pasar modal yang menjadi sarana investasi. Semua lembaga ini saling melengkapi dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan kedepannya lembaga keuangan itu akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama melalui digitalisasi layanan. Oleh karena itu, memahami peran dan jenis lembaga keuangan sangat penting agar kita bisa memanfaatkannya secara bijak dan optimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang selanjutnya akan saya bahas adalah memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Materi ini tuh penting karena sistem keuangan itu merupakan arsitektur utama yang menggerakkan perekonomian modern. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem keuangan? Nah, sistem keuangan itu adalah tatanan dalam perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan. Aktivitas ini mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, hingga berbagai lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pihak yang memiliki dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana seperti investor dan pelaku usaha. Nah, dengan adanya sistem keuangan ini, dana yang sebelumnya menganggur dapat dialirkan ke sektor-sektor produktif. Inilah yang menjadikan sistem keuangan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi, selanjutnya mari kita pahami struktur sistem keuangan. Nah, struktur sistem keuangan ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah lembaga keuangan. Lembaga ini meliputi bank komersial, perusahaan, asuransi, dana pensiun, serta institusi pasar modal. Mereka ini bertindak sebagai operator yang menjalankan berbagai aktivitas keuangan dalam sistem. Ada juga yang kedua adalah instrumen keuangan. Instrumen ini berupa alat transaksi dan investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan produk derivatif. Instrumen-instrumen inilah
yang diperdagangkan dan digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga adalah pasar keuangan. Pasar keuangan terbagi menjadi pasar uang dan pasar modal. Pasar uang ini berfokus pada instrumen jangka pendek, sedangkan pasar modal menyediakan pembiayaan untuk jangka panjang. Yang keempat, ini adalah yang terakhir, adalah infrastruktur keuangan. Infrastruktur ini mencakup sistem pembayaran clearing dan settlement yang memastikan setiap transaksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tepat waktu. Keempat komponen ini itu saling terhubung dan membentuk ekosistem keuangan yang terintegrasi. Bank, pasar modal, dan lembaga asuransi tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu jaringan sistem yang kompleks. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi utama sistem keuangan yuk. Nah, fungsi pertama adalah memfasilitasi pembayarannya. Sistem pembayaran merupakan jantung aktivitas ekonomi modern. Melalui sistem ini, transaksi barang dan jasa dapat berlangsung dengan cepat dan aman, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Contohnya adalah transfer dana elektronik antar rekening secara real time, penggunaan kartu kredit yang memungkinkan pembayaran tertunda, serta proses clearing antar lembaga keuangan. Dengan perkembangan teknologi digital, transaksi kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mempercepat perputaran ekonomi. Nah, ada juga fungsi kedua adalah transfer dan alokasi sumber daya. Dalam perekonomian, ada pihak yang memiliki surplus dana dan ada pihak yang membutuhkan dana. Sistem keuangan berperan sebagai perantara yang menghubungkan keduanya. Penabung dapat menyimpan dan menginvestasikan dananya melalui bank atau pasar modal. Sementara itu, perusahaan atau proyek pembangunan dapat memperoleh modal untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Nah, contohnya pinjaman bank untuk pembangunan infrastruktur atau penerbitan saham untuk ekspansi perusahaan. Dengan demikian, dana yang menganggur dapat disalurkan ke sektor produktif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga adalah manajemen risiko. Dalam kehidupan ekonomi, risiko tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sistem keuangan menyediakan berbagai mekanisme untuk mengelola dan mentransfer risiko. Asuransi misalnya memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan jiwa maupun kerugian properti. Pasar derivatif menyediakan instrumen lindung nilai seperti futurus dan optimis untuk mengurangi risiko fluktuasi harga atau nilai tukar. Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaminan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat. Nah, dengan adanya manajemen risiko, pelaku ekonomi dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman dan percaya diri. Fungsi keempat adalah sebagai penyedia informasi ekonomi. Harga saham, suku bunga, dan nilai tukar bukan hanya angka semata. Semua itu merupakan sinyal yang mencerminkan kondisi ekonomi dan ekspektasi masa depan. Informasi ini sangat penting bagi individu maupun perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, konsumsi, dan produksi. Transparansi informasi dalam sistem keuangan membantu menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Dengan informasi yang akurat, keputusan ekonomi dapat diambil secara lebih tepat dan terukur. Fungsi kelima adalah sebagai perantara yang efisien dalam ekonomi. Lembaga keuangan membantu mengurangi biaya transaksi dan mengatasi asimetri informasi antara pemilik dana dan pengguna dana. Selain itu, lembaga keuangan juga melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dana yang dihimpun digunakan secara optimal. Kepercayaan yang dibangun oleh sistem keuangan akan meningkatkan stabilitas pasar dan mendorong pertumbuhan investasi.
Dengan demikian, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penting dalam sistem keuangan. Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter yang mengatur kebijakan suku bunga, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan mengelola sistem pembayaran nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Kemudian, Bursa Efek Indonesia menjadi platform resmi perdagangan saham dan obligasi yang mencerminkan kondisi perekonomian nasional. Pasar keuangan sendiri terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang melayani transaksi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun dengan tingkat likuiditas tinggi. Sementara itu, pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang melalui saham dan obligasi. Contoh instrumen di pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia dan surat utang negara jangka pendek. Sedangkan di pasar modal terdapat saham perusahaan publik dan obligasi korporasi. Dalam sistem keuangan, dana mengalir dari penabung menuju investor melalui perbankan dan pasar modal. Alur dana ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung aktivitas produksi serta konsumsi. Sistem keuangan yang efisiensi memberikan dampak besar bagi perekonomian. Pertama, meningkatkan investasi dan inovasi karena akses modal menjadi lebih mudah. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, menjaga stabilitas keuangan melalui regulasi dan pengawasan yang efektif. Namun, sistem keuangan modern juga menghadapi tantangan digitalisasi dan perkembangan fintech mengubah cara masyarakat bertransaksi. Regulasi harus diperkuat untuk mencegah risiko sistemik. Selain itu, inklusi keuangan perlu diperluas agar seluruh lapisan masyarakat termasuk UMKM dan daerah terpencil dapat mengakses layanan keuangan. Lalu saya juga membahas materi ketiga, yaitu membahas tentang peran bank sentral dan kebijakan moneter. Materi ini tuh sangat penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan arah pembangunan nasional. Ketika membahas stabilitas ekonomi suatu negara, kita tidak bisa lepas dari peran bank sentral di Indonesia. Fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia ini memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini mencakup dua hal, kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, perlu dipahami nih bahwa Bank Indonesia bukan bank-bank umum yang melayani tabungan atau kredit masyarakat. Bank Indonesia adalah otoritas moneter yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu karakteristik penting Bank Indonesia itu adalah independensinya. Artinya, dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia tidak berada di bawah intervensi pemerintah. Keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang objektif dan profesional, sehingga tidak mempengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Independensi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter ini ada 3. Yang pertama itu untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat karena harga naik sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga bisa menandakan ekonomi yang sedang lemah. Karena itu, Bank Indonesia menjaga inflasi sesuai target agar tetap terkendali. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil memberikan kepastian nih bagi pelaku usaha dan investor. Jika nilai tukar berfluktuasi tajam, biaya impor dan ekspor menjadi tidak pasti dan dapat mengganggu perdagangan internasional. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan yang stabil, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi.
Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi fondasi penting bagi investasi konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan kerangka kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITV yang diterapkan sejak 1 Juli 2005. Melalui ITV, target inflasi ditetapkan secara jelas dan diumumkan kepada publik. Transparansi ini bertujuan membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Ketika ekspektasi inflasi masyarakat terkendali, maka stabilitas harga lebih mudah dicapai. Instrumen utama dalam kerangka ini adalah suku bunga kebijakan yang dikenal sebagai BI rate serta Indonia sebagai acuan suku bunga pasar uang antar bank. Cara kerjanya ini sederhana. Jika inflasi terlalu tinggi, suku bunga dinaikkan, pinjaman menjadi lebih mahal, konsumsi dan investasi menurun, sehingga tekanan inflasi berkurang. Sebaliknya, jika ekonominya melambat, suku bunga diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Seiring perkembangan ekonomi global, ITV berkembang menjadi fleksibel ITV. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam merespon guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan moneter tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Dalam praktiknya, terdapat 3 instrumen utama kebijakan moneter. Pertama, operasi pasar terbuka. Bank Indonesia melakukan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar. Menjual surat berharga akan menyerap uang dari pasar, sedangkan membeli surat berharga akan menambah likuiditas. Kedua, penetapan suku bunga acuan yang menjadi referensi bagi perbankan dalam menentukan bunga simpanan dan kredit. Ketiga, giro wajib minimum, yaitu kewajiban bank umum menyimpan sebagai dana di Bank Indonesia. Dengan mengatur besarnya cadangan ini, kemampuan bank menyalurkan kredit dapat dikendalikan. Selain kebijakan moneter, Bank Indonesia juga berperan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengawasan dilakukan melalui regulasi prudensial agar bank beroperasi secara sehat dan tidak mengambil risiko berlebihan. Bank Indonesia juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik itu tunai maupun non-tunai, agar transaksi ekonomi berjalan aman dan efisien. Selain itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai leader of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Peran ini penting untuk mencegah kepanikan dan krisis perbankan. Di era digital, tantangan bank sentral semakin kompleks. Perkembangan fintech, cryptocurrency, dan sistem pembayaran digital membawa peluang sekaligus risiko seperti keamanan cyber dan volatilitas aset digital. Karena itu, Bank Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan pengawasan, serta mendorong literasi keuangan digital masyarakat. Kebijakan moneter yang tepat memberikan dampak nyata bagi ekonomi real. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli. Suku bunga yang sesuai terkendali menjaga daya beli suku bunga. Suku bunga yang sesuai mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Nilai tukar yang stabil mendukung perdagangan internasional dan arus modal. Sebagai contohnya, saat krisis global 2008, Bank Indonesia menurunkan suku bunga secara terukur dan menyediakan likuiditas yang cukup bagi perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi. Koordinasi dengan kebijakan fiskal juga dilakukan agar respon lebih komprehensif.
Nah, pada akhirnya kebijakan moneter yang kredibel ini menciptakan kepastian ekonomi. Kepastian ini penting bagi pelaku usaha untuk merencanakan investasi dan mengelola risiko jangka panjang. Nah, kesimpulannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan melalui kebijakan moneter yang terukur, transparan, dan adaptif terhadap tantangan digital. Stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga dan pertumbuhan berkelanjutan dapat tercapai. Baiklah, kita pada materi keempat akan membahas fungsi-fungsi bank umum serta peran pentingnya dalam sistem keuangan Indonesia. Pertama, apa sih itu bank umum? Nah, bank umum ini adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara sederhananya, bank umum adalah penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Peran inilah yang menjadikan bank sebagai salah satu pilar utama perekonomian. Nah, fungsi pertama bank umum adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank menyediakan berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Tabungan merupakan simpanan yang fleksibel dan bisa ditarik sewaktu-waktu, cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, giro ini biasanya digunakan untuk transaksi bisnis karena dilengkapi fasilitas cek dan pilot giro. Sedangkan deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi, tetapi hanya bisa dicairkan sesuai waktu yang disepakati. Dana yang dihimpun dari masyarakat inilah yang menjadi sumber utama bagi bank untuk menjalankan fungsinya. Fungsi kedua adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Setelah menghimpun dana, bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kredit ini bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli rumah atau kendaraan, maupun untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha. Melalui kredit, bank membantu mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian. Fungsi ketiga adalah sebagai penyedia jasa pembayaran. Bank memfasilitasi berbagai transaksi keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Layanan ini meliputi transfer antar rekening, antar bank, hingga pengiriman uang ke luar negeri. Selain itu, bank juga menyediakan kartu debit dan kartu kredit yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Ada juga layanan valuta asing untuk kebutuhan perjalanan dan perdagangan internasional. Dengan adanya layanan pembayaran ini, aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Fungsi berikutnya adalah membantu dalam pengelolaan risiko dan investasi. Bank menyediakan produk seperti asuransi, safe deposit box untuk menyimpan barang berharga, serta berbagai instrumen investasi seperti deposito berjangka, reksadana, dan obligasi. Melalui layanan ini, bank membantu nasabah merencanakan keuangan dan mengembangkan aset mereka secara lebih terarah. Nah, salah satu fungsi khusus bank umum ini adalah penciptaan uang giral. Proses ini tuh terjadi ketika nasabah menyimpan uang di bank, lalu bank menyalurkan sebagian dana tersebut itu sebagai kredit dengan tetap mengikuti ketentuan cadangan minimum dari Bank Indonesia. Nah, akibatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat
bisa bertambah tanpa perlu mencetak uang baru. Proses ini dikenal sebagai efek multiplier dalam ekonomi dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan. Secara umum, tugas bank umum dapat dirangkum menjadi 3 bagian nih, ada funding, lending, dan services. Funding berarti itu menghimpun dana dari masyarakat. Lending ini berarti menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Services berarti menyediakan berbagai jasa perbankan untuk memudahkan transaksi masyarakat. Nah, ketiga fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sistem perbankan yang sehat. Berdasarkan statusnya, bank umum ini dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Nah, bank devisa ini memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing dan layanan internasional seperti ekspor, impor, dan transfer luar negeri. Nah, sedangkan bank non devisa hanya melayani transaksi dalam negeri dan tidak menyediakan layanan valuta asing. Nah, di Indonesia terdapat beberapa bank umum besar nih seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Sentral Asia atau BCA, serta Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, masing-masing ini memiliki keunggulan dan segmen layanan yang berbeda-beda mulai dari korporasi besar hingga UMKM dan nasabah retail. Nah, bank umum juga memiliki peran strategis nih dalam perekonomian sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Nah, sebagai agent of trust, bank ini menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem pengawasan dan manajemen yang ketat. Sebagai agent of equity, bank ini menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk berkembang. Sebagai agent of development, bank mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek dan sektor produktif. Apa sih manfaat keberadaan bank umum? Sangat besar loh. Nah, masyarakat itu lebih mudah mengakses layanan keuangan. Pelaku usaha memperoleh modal dan stabilitas sistem keuangan dapat terjaga melalui regulasi dan pengawasan yang ketat. Namun, di era transformasi digital, bank umum juga menghadapi tantangan. Persaingan dengan vintage semakin meningkat, layanan harus semakin digital dan cepat, serta keamanan cyber menjadi perhatian utama. Nah, itu materi keempat. Kita lanjut ke materi kelima. Nah, pada materi kelima akan membahas mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank yang memiliki peran penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Jadi, bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Fungsi utama bank ini meliputi penyimpanan dana secara aman, pemberian pinjaman kepada nasabah, memfasilitasi berbagai transaksi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Produk utama yang ditawarkan bank salah satunya itu adalah produk simpanan. Produk simpanan yang paling umum adalah tabungan. Tabungan merupakan layanan dasar yang digunakan untuk menyimpan uang dengan aman serta mudah diakses. Nasabah biasanya mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, serta layanan digital untuk memantau transaksi secara real time. Selain itu, terdapat berbagai jenis tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tabungan reguler untuk transaksi harian, tabungan haji untuk persiapan ibadah, serta tabungan berencana untuk tujuan keuangan jangka panjang. Selain tabungan, terdapat juga produk simpanan berupa deposito. Deposito ini merupakan simpanan berjangka yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Nah, produk ini cocok bagi nasabah yang menginginkan pendapatan pasif dengan risiko yang relatif rendah. Namun, dana dalam deposito ini tuh enggak dapat diambil sewaktu-waktu karena memiliki jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 3 bulan, ada 6 bulan atau 12 bulan. Nah, apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo, biasanya itu akan dikenakan penalti. Nah, produk simpanan lainnya itu adalah giro nih. Giro tuh umumnya digunakan oleh pelaku usaha atau perusahaan untuk mempermudah transaksi ya dalam jumlah yang besar. Giro menyediakan fasilitas seperti cek dan budget giro serta kemudahan dalam transfer antar rekening. Meskipun demikian, giro ini biasanya tidak memberikan bunga atau hanya memberikan bunga dalam jumlah yang sangat kecil. Selain produk simpanan, bank juga menyediakan produk pinjaman atau kredit. Produk pinjaman ini terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu kredit konsumtif dan kredit investasi. Kredit konsumtif ini tuh digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah melalui kredit pemilikan rumah, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Sementara itu, kredit investasi digunakan untuk mendukung kegiatan usaha seperti membuka usaha baru, membeli peralatan produksi, atau melakukan ekspansi bisnis. Nah, terdapat pula beberapa jenis kredit nih. Kredit khusus seperti kredit modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha jangka pendek. Nah, ada juga kredit profesi yang diperuntukkan sebagai dokter, dosen, dan pengacara, serta kredit perdagangan yang digunakan untuk
kegiatan jual beli dalam skala besar. Selain produk simpanan dan pinjaman, bank juga tuh menyediakan berbagai layanan transaksi dan pembayaran. Nah, layanan clearing untuk proses penagihan antar bank, serta layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, telepon, dan internet. Layanan ini tuh sangat membantu dalam mempermudah aktivitas keuangan sehari-hari. Bank juga menyediakan produk kartu, yaitu kartu debit dan kartu kredit nih. Nah, kartu debit terhubung langsung dengan rekening nasabah, sehingga setiap transaksinya itu akan langsung memotong saldo yang tersedia. Sementara itu, kartu kredit merupakan alat pembayaran yang menggunakan sistem pinjaman dengan batas limit tertentu, di mana nasabah dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu dan melunasinya di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan teknologi juga bisa membawa perubahan besar dalam dunia perbankan melalui layanan digital banking. Layanan seperti mobile banking dan internet banking juga memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening dan melakukan berbagai transaksi kapan aja dan di mana aja. Selain itu juga terdapat layanan SMS banking serta e-statement yang membantu dalam memantau riwayat transaksi secara lebih praktis dan efisien. Dalam hal keamanan, bank itu menyediakan layanan seperti safe deposit box, yaitu fasilitas penyimpanan khusus untuk barang-barang berharga seperti dokumen penting, juga perhiasan dan aset lainnya. Layanan ini memiliki sistem keamanan berlapis serta menjaga privasi nasabah dengan sangat baik. Selain bank konvensional, terdapat pula bank syariah nih yang menawarkan produk berdasarkan prinsip Islam. Produk dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan akad seperti mudharabah untuk sistem bagi hasil. Nah, murabahah untuk transaksi jual beli dan ijarah untuk sistem sewa. Nah, produk-produk ini memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank ini memiliki manfaat dan risiko masing-masing. Sebagai contohnya ini, deposito memiliki risiko likuiditas karena dana itu tidak dapat diambil sewaktu-waktu kita perlu. Nah, kredit ini memiliki risiko terkait
suku bunga, dan kemampuan pembayaran. Serta terdapat risiko lain seperti fluktuasi nilai dan gagal bayar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik setiap produk ini menjadi hal yang sangat penting sebelum mengambil keputusan. Nah, dalam praktiknya terdapat berbagai produk perbankan yang populer nih di Indonesia. Seperti tabungan dengan fitur lengkap, produk deposito dengan bunga kompetitif, kredit pemilikan rumah untuk layanan hunian, serta layanan digital banking yang memudahkan transaksi harian. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa bank ini menyediakan berbagai produk dan jasa yang dirancang nih untuk memenuhi kebutuhan finansial bagi masyarakat. Nah, jadi pemilihan produk yang tepat ini harus didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan, manfaat, dan serta risiko yang ada. Nah, dengan pemanfaatan layanan perbankan yang tepat ini, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, kita akan lanjut ke materi ke-6. Nah, pada materi ke-6 kita akan membahas tentang manajemen bank yang merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga kepercayaan nasabah. Nah, manajemen bank sendiri adalah proses yang mencakup perencanaan, perorganisasian, hingga pengendalian seluruh aktivitas perbankan agar tujuan institusi dapat tercapai. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan keuangan bank, memastikan operasional tetap berjalan dalam jangka panjang, serta melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan pihak regulator. Kalau kita melihat lebih dalam, manajemen bank juga berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, bank berperan sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan secara tepat sasaran. Jika manajemen bank tidak berjalan dengan baik, maka risiko yang muncul tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi secara luas. Inilah mengapa sektor perbankan ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan kegiatannya, bank harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman utama. Salah satu prinsip yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip ini mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan, terutama dalam hal pemberian kredit.
Bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur, mulai dari kemampuan membayar, kondisi usaha, hingga risiko yang mungkin terjadi. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya kredit macet dapat diminimalkan. Selain itu, terdapat juga prinsip transparansi, di mana bank harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama terkait kondisi keuangan dan produk yang ditawarkan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga tidak kalah penting nih. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen bank harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan penerapan tata kelola yang baik, bank dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan wewenang atau fraud. Nah, kemudian ada juga prinsip efisiensi dan efektivitas, yang berarti bank harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Bank tidak hanya dituntut untuk besar, tapi juga harus efisien dalam operasionalnya agar tetap kompetitif. Selanjutnya kita akan masuk ke salah satu aspek paling penting dalam manajemen bank, yaitu manajemen risiko. Dalam dunia perbankan, risiko adalah suatu yang tidak bisa dihindari tetapi bisa dikelola. Setiap aktivitas perbankan pasti memiliki risiko, dan tugas manajemen adalah memastikan bahwa bank risiko tersebut tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang paling umum terjadi, yaitu ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Untuk mengatasi hal ini, bank biasanya melakukan analisis kredit yang ketat serta meminta jaminan atau agunan. Selain risiko kredit, ada juga risiko likuiditas yang terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah. Oleh karena itu, bank harus menjaga keseimbangan antara dana yang disalurkan dan dana yang tersedia. Kemudian terdapat risiko operasional yang bisa disebabkan oleh kesalahan manusia, gangguan sistem, atau kejadian eksternal seperti bencana alam dan kejahatan cyber. Di era digital seperti sekarang, risiko operasional ini menjadi semakin kompleks nih, karena melibatkan teknologi yang terus berkembang. Tidak hanya itu, ada juga risiko pasar yang berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Perubahan ini bisa mempengaruhi kinerja bank secara signifikan. Oleh karena itu, bank harus memiliki strategi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di pasar. Semua jenis risiko ini harus dikelola secara terintegrasi agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas bank. Di Indonesia, kegiatan perbankan ini diatur dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh bank beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK tidak hanya mengawasi kesehatan bank, tetapi juga melindungi kepentingan nasabah. Misalnya, dalam hal transparansi produk, bank wajib menjelaskan secara wajib mengenai manfaat, risiko, dan biaya yang terkait dengan produk tersebut. Selain itu, OJK juga mengatur mekanisme penanganan pengaduan nasabah serta perlindungan data pribadi agar tetap aman. Selain bank konvensional, terdapat juga bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem yang digunakan. Dalam bank syariah tidak diperbolehkan adanya bunga atau riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, artinya keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sebagai dengan kesepakatan. Selain itu, transaksi dalam bank syariah harus bebas dari unsur ketidakpastian atau ghar serta tidak boleh mengandung unsur spekulasi yang berlebihan. Bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Salah satunya adalah kewajiban untuk menyalurkan zakat dan dana sosial lainnya. Perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam dunia perbankan. Saat ini, layanan perbankan tidak lagi terbatas pada kantor fisik, tetapi sudah bisa diakses melalui perangkat digital. Mobile banking dan internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga banyak digunakan dalam instruksi perbankan. AI dapat membantu bank dalam menganalisis data, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Namun, di balik kemajuan teknologi ini terdapat tantangan baru yang harus dihadapi, seperti meningkatnya risiko kejahatan cyber. Oleh karena itu, bank harus terus meningkatkan sistem keamanannya agar dapat melindungi data dan dana nasabah dari ancaman yang semakin kompleks. Selain teknologi, faktor sumber daya manusia juga memegang peran yang sangat penting dalam manajemen bank. Tanpa SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang canggih sekalipun tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi hal yang sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Budaya kerja yang baik juga harus diterapkan dalam lingkungan perbankan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin harus menjadi bagian dari setiap individu yang bekerja di dalamnya. Kedepannya, industri perbankan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks nih. Salah satunya adalah persaingan dengan perusahaan finansial teknologi atau fintech yang menawarkan layanan lebih cepat dan inovatif. Fintech mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank sehingga menjadi pesaing sekaligus peluang bagi industri perbankan. Bank dapat menjalin kerjasama dengan fintech untuk mengembangkan layanan yang lebih modern dan inklusif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen bank bukan hanya tentang bagaimana sebuah bank menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan, mengelola risiko, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan manajemen yang baik, bank tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen bank menjadi sangat penting terutama di era modern yang penuh dengan dinamika dan perubahan sekarang ini. Nah, kita lanjut ke materi terakhir yaitu materi ketujuh. Nah, pada materi terakhir ini kita akan membahas tentang jenis-jenis risiko dalam perbankan serta gimana sih cara mengelolanya. Nah, risiko dalam perbankan merupakan potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan sebuah bank. Setiap keputusan bisnis yang diambil pasti memiliki konsekuensi sehingga harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka bank dapat mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan kepercayaan nasabah yang sebenarnya merupakan aset paling berharga dalam dunia perbankan. Nah, salah satu risiko terbesar dalam perbankan adalah risiko kredit. Risiko ini terjadi ketika nasabah atau debitur tidak mampu membayar pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian. Nah, risiko ini pernah terjadi secara nyata nih, seperti pada krisis tahun 1997 yang menyebabkan banyak bank di Indonesia mengalami kerugian besar hingga kolaps nih.
Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis kredit secara ketat, menetapkan batas kredit yang bijak, serta melakukan pemantauan secara rutin terhadap portofolio kredit agar risiko dapat diminimalkan. Nah, selain itu, terdapat juga risiko operasional yang berasal dari kesalahan internal maupun gangguan sistem. Risiko ini bisa muncul akibat kegagalan proses bisnis, kesalahan manusia, serangan cyber, gangguan teknologi, hingga tindakan penipuan atau fraud. Nah, contohnya adalah serangan ransomware yang dapat melumpuhkan sistem bank dan menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Untuk mengatasi hal ini, bank perlu memperkuat kontrol internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta menggunakan sistem keamanan teknologi yang canggih. Risiko berikutnya adalah risiko kepatuhan, yaitu risiko yang muncul akibat pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia, serta standar internasional. Dampak dari risiko ini bisa sangat serius, mulai dari denda dalam jumlah besar hingga kerusakan reputasi bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem kepatuhan yang terintegrasi, melakukan audit secara rutin, dan memastikan seluruh karyawan memahami pentingnya compliance dalam setiap aktivitas kerja. Selain itu, ada juga resiko reputasi yang tidak kalah penting nih. Nah, reputasi merupakan aset yang tidak terlihat tetapi sangat berharga bagi bank. Kepercayaan nasabah dibangun dalam waktu yang lama, namun bisa hilang hanya dalam waktu singkat akibat isu negatif atau skandal. Contohnya adalah kebocoran data nasabah yang dapat menurunkan kepercayaan publik dan bahkan mempengaruhi nilai saham bank. Nah, untuk mengelola risiko ini, bank harus menjaga transparansi, melakukan komunikasi yang baik, serta merespons setiap masalah dengan cepat dan tepat. Dalam mengelola berbagai risiko tersebut, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sangatlah penting. OJK bertugas mengawasi dan menetapkan regulasi agar sistem keuangan tetap stabil, sementara Bank Indonesia berperan dalam menjaga kebijakan moneter dan sistem pembayarannya. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan industri perbankan tetap aman dan terpercaya. Agar manajemen risiko ini berjalan efektif, bank itu harus melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses ini dimulai dari identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi ancaman dari berbagai aktivitas bank. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran dan evaluasi nih untuk mengetahui seberapa besar dampak dan kemungkinan yang terjadinya risiko tersebut. Setelah itu, bank menetapkan strategi mitigasi berupa kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko. Terakhir, bisa dilakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala agar risiko tetap terkendali dan transparan. Di era modern, teknologi juga berperan besar dalam membantu pengelolaan risiko. Penggunaan big data dan artificial intelligence memungkinkan bank untuk memprediksi risiko dengan lebih akurat dan mendeteksi potensi masalah sejak dini nih. Selain itu, sistem monitoring secara real time membantu bank dalam mengawasi aktivitas yang mencurigakan.
platform yang terintegrasi juga memudahkan bank dalam mengelola risiko secara lebih efisien dan teratur. Nah, sebagai kesimpulannya nih, resiko dalam perbankan merupakan hal yang gak bisa kita hindari, tetapi dapat dikelola dengan baik melalui strategi yang tepat. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat menjaga stabilitas, melindungi aset, serta mempertahankan kepercayaan nasabah. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan dan kesuksesan bank di masa depan. Baiklah, berakhir sudah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.